wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Novita Ahmed dengan NIM 2020-73078. Di sini saya akan mereview sekaligus menjelaskan mengenai masalah-masalah tanah, salah satunya adalah tanah longsor yang berlokasi di Desa Morela. Yang perlu kita ketahui bahwa tanah longsor adalah salah satu jenis bencana alam yang kerap terjadi di Indonesia selain gempa bumi, banjir, kekeringan, dan angin topan. Longsor atau sering disebut gerakan tanah adalah suatu peristiwa geologi yang terjadi karena pergerakan massa batuan atau tanah dengan berbagai tipe dan jenis seperti jatuhnya beban batuan atau gumpalan besar tanah. Secara umum, kejadian longsor disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor pendorong dan faktor pemicu. Umumnya, tanah longsor terjadi karena resapan air dalam tanah, yang dapat menyebabkan bobotnya bertambah, hingga akhirnya menembus dan menyebabkan tanah bergerak keluar lereng. Pada prinsipnya, bencana tanah longsor terjadi bila gaya pendorong pada lereng lebih besar daripada gaya penahan. Gaya penahan umumnya dipengaruhi oleh kekuatan batuan dan kepadatan tanah. Sedangkan gaya pendorong berpengaruh oleh besarnya sudut lereng, air, beban, serta berat jenis tanah batuan. Berikut merupakan jenis tanah yang sering terjadinya longsor, yaitu tanah lempung atau yang dikenal dengan tanah liat dengan ketebalan lebih dari 2,5 meter dengan sudut lereng mencapai 220 derajat. Hal itu dapat beresiko mengalami kelongsoran. Kedua jenis tanah tersebut sangat mudah pecah saat panas dan lembek saat diguyur air hujan. Berikut merupakan 6 jenis tanah longsor. Yang pertama, longsor translasi. Longsor translasi yaitu bergeraknya massa tanah dan batuan pada bidang gelincir yang berbentuk rata atau menggelombang landai. Yang kedua, longsor rotasi. Longsor rotasi yaitu bergeraknya massa tanah dan batuan pada bidang gelincir yang berbentuk cekung. Yang keempat, runtuhan batu. Runtuhan batu terjadi ketika sejumlah besar batuan atau material lain bergerak ke bawah dengan cara jatuh bebas, umumnya terjadi pada lereng yang terjal hingga menggantung, terutama di daerah pantai. Batuan-batuan besar yang jatuh menyebabkan kerusakan yang sangat parah. Yang kelima adalah rayapan tanah. Jenis tanah longsor yang bergerak lambat, tanahnya berupa butiran kasar dan halus. Jenis tanah longsor ini hampir tidak dapat dikenali setelah waktu yang cukup lama. Longsor jenis rayapan ini bisa menyebabkan tiang-tiang listrik, pohon, atau rumah bisa menjadi miring ke bawah. Yang keenam atau yang terakhir adalah aliran bahan rombakan. Jenis tanah longsor ini terjadi ketika massa tanah bergerak didorong oleh air. Kecepatan aliran tergantung pada kemiringan lereng, volume, dan tekanan air, dan jenis materialnya. Sekian dari penjelasan saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys!